Kedatangan Didit Prabowo ke kediaman Megawati Soekarnoputri untuk mengucapkan silaturahmi karena hari kemenangan di hari Idul Fitri ini memberikan makna dan pesan yang sangat mendalam. Paling tidak, Didit Prabowo membawa pesan perdamaian dari Presiden Prabowo Subianto untuk direspon dengan sikap hangat dari Megawati bahwa ke depan paling tidak pesan perdamaian ini kiranya turut mewarnai perubahan pendekatan dalam politik Indonesia tentang bagaimana kita semua bisa mengakhiri kontestasi yang dipenuhi dengan sikap kebencian yang tidak produktif dalam rangka hidup bertanah air kita, yang harus kita katakan hari ini penuh dengan drama-drama politik yang di dalamnya fitnah dan kebencian menjadi laku yang sering kita lihat dan kita pertontonkan. Bagaimana kita memaknai pesan yang disampaikan oleh Prabowo kepada Didit Prabowo putranya yang datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, apa yang dibawa oleh Didit Prabowo sebagai pesan untuk disampaikan kepada Megawati Soekarnoputri? Saya punya keyakinan politik bahwa pesan yang dibawa oleh Didit dari orang tuanya yang sekarang adalah Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden kelima Megawati adalah upaya untuk membangun jembatan silaturahmi. Paling tidak di hari yang fitri ini adalah momen yang penting untuk semua anak bangsa, semua komponen bangsa membangun ikatan persaudaraan dan persahabatan. Politik memang begitu penuh dengan drama-drama dan intrik politik yang saling menjegal dan saling penuh dengan kontestasi yang sangat membuat kita prihatin bahwa apa yang disebut dengan kultur kebencian itu berulang-ulang harus kita perlihatkan dalam rangka mengisi bagian-bagian dari partisipasi kita terhadap dinamika berdemokrasi di tanah air kita. Dalam konteks ini, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk disampaikan kembali kepada Megawati itu adalah sebuah ajakan yang sangat konstruktif bahwa ke depan kita harus mengakhiri kontestasi yang sangat membuat kita prihatin bahwa kontestasi yang penuh dengan kebencian itu tidak akan membuat kita bisa melihat Indonesia memiliki masa depan yang baik. Justru kontestasi politik yang penuh dengan fitnah dan kebencian adalah akar-akar pahit yang membuat kita menjadi bangsa yang berjalan di tempat, malah menjadi komponen bangsa yang saling serang, saling sikut, saling menjatuhkan, bahkan saling menghancurkan. Dan ini adalah laku berpolitik yang sama sekali tidak memberi dampak konstruktif bagi Indonesia. Karena itu pesan yang dibawa oleh Didit ini adalah sesuatu yang membutuhkan tanggapan serius dari keluarga besar PDIP, khususnya Sang Ketua Umum Megawati. Apakah sinyal rekonsiliasi politik itu nyata yang ingin ditunjukkan oleh keluarga besar PDIP, khususnya terhadap pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Prabowo Subianto, sekali lagi Prabowo bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Inilah salah satu akar pahit yang membuat PDIP nampaknya gamang dan belum secara 100% mendukung pemerintahan Prabowo, karena kita masih mendengar narasi yang mengatakan dukungan terhadap Prabowo itu minus dengan tidak menyebut Gibran Rakabuming Raka. Padahal kita tahu bahwa
Prabowo adalah satu paket bersama dengan Gibran. Kiranya ada terobosan-terobosan politik yang lebih progresif ke depan, paling tidak dengan pesan yang disampaikan oleh Didit Prabowo dari Presiden Prabowo untuk Megawati itu bisa diwujudkan sebagai bagian dari proses berpolitik yang semakin sehat ke depan. Ataukah idealisme politik PDIP masih akan tetap seperti semula dan kita hanya akan menunggu saja waktu yang tepat apakah akan ada perubahan politik yang signifikan. Kalau memang PDIP memilih bahwa mengakui Prabowo tanpa mengakui Gibran itu adalah jalan terbaik, maka saya ingin memprediksi bahwa nampaknya kontestasi politik yang penuh akar-akar kebencian masih akan sulit diwujudkan ke depan dalam tatanan berpolitik dan berdemokrasi di tanah air kita. Kita masih akan melihat ke depan apakah ada perubahan signifikan yang diperlihatkan oleh keluarga besar PDIP dengan para politisinya yang terus-menerus masih menyerang pemerintahan Prabowo, bahkan sulit menerima keberadaan Gibran. Ataukah kita berharap bahwa ada perubahan politik yang jauh lebih akomodatif dan reseptif dan integratif dengan pemerintahan Prabowo bersama dengan Gibran. Kita masih punya referensi satu, teman-teman, ketika ada pertanyaan awak media kepada Jokowi ketika awak media menanyakan tentang silaturahmi yang terjadi pada waktu ulang tahun Didit Prabowo yang menghimpun dan menyatukan seluruh anak-anak presiden. Dan Presiden ke-7 Jokowi cukup mengatakan, ya, anak-anak presiden memang bisa bersilaturahmi tetapi belum tentu orang tua mereka. Kiranya ke depan, teman-teman, apa yang disangsikan oleh Jokowi ini benar-benar dapat terwujudkan dengan baik. Paling tidak anak-anak presiden atau mantan presiden bisa duduk bersama dalam kerukunan dan kedamaian. Kiranya orang tua mereka juga mewujudkan dan berkeinginan yang sama untuk bisa bersilaturahmi demi sesuatu yang lebih besar, yaitu Indonesia yang lebih baik. Mari kita menunggu waktu yang tepat apakah memang politik persahabatan itu terjadi, khususnya dari pesan yang dibawa oleh Didit Prabowo dari Presiden Prabowo kepada Megawati Soekarno Putri, ataukah PDIP tetap kekeh dengan panggilan politik mereka yang dianggap terbaik, yaitu tetap menjadi partai politik, institusi politik yang karena idealismenya tetap mengedepankan pendekatan konfrontatif. Menurut saya, pendekatan konfrontatif bukan masa depan PDIP dan justru kontraproduktif dengan upaya PDIP untuk sukses pula dalam pemilu 2029 mendatang.